Satu kasus penyakit gagal ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA dirilis pihak RSUD Dr. Haji Yusuf SK pada Kamis 20 Oktober 2022 siang kemarin. Dokter spesialis anak, Dr. Franky Siantoro SPA membeberkan kasus itu dialami oleh anak perempuan berusia 2 tahun. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan rekan Andi Pausia, reporter dari Tribun Kaltara. Silakan rekan. Ya, baik rekan Mei, selamat petang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar, satu kasus penyakit gagal ginjal akut progresif atipikal atau yang umumnya viral saat ini, gangguan ginjal akut misterius ditemukan di RSUD Dr. Haji Yusuf SK di Kota Tarakan pada Kamis tanggal 20 Oktober 2022 kemarin. Adapun kasus ini dirilis langsung oleh dokter spesialis anak, Bapak Dr. Franky Siantoro bersama Ibu Dr. Emma Ratnafuri, membeberkan kasus yang ditangani saat ini oleh pihak RSUD, yakni anak berumur 2 tahun, berjenis kelamin perempuan dan dengan berat sekitar 11 kg. Kronologis pada kasus ini sendiri dibeberkan Dr. Franky pada saat itu anak balita tersebut dibawa oleh ke orang tuanya ke rumah sakit pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022. Dan di diagnosa awalnya itu dokter mendiagnosa bahwa anak tersebut mengalami dehidrasi karena berdasarkan pengakuan orang tua kondisi anak tidak minum, tidak makan beberapa hari. Kemudian atau sulit makan dan minum. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter tersebut dicurigai di sini anak tersebut mengalami penyakit ke arah gagal ginjal akut. Ini setelah serum kreatininnya dicek dan mengalami peningkatan di tahap akut dan menunjukkan adanya gagal ginjal dan fungsi lever. Dan seharusnya normalnya untuk angka serum kreatinin yang standar itu di bawah 1, namun angka serum kreatinin yang dialami oleh anak yang dicurigai gagal ginjal ini mencapai sekitar 11. Dan informasi yang dihimpun dari keluarga korban sendiri, anak tersebut ternyata sudah 3 hari tidak bisa buang air kecil atau BAK. Selanjutnya dikatakan Dr. Franky Siantoro indikasikan anak tersebut sudah pernah meminum obat sirup yang seperti yang saat ini tengah viral di pemberitaan. Dan setelah dilihat dari riwayat kesehatannya, sebenarnya anak ini hanya biasa mengalami batuk pilek biasa, dan ada beberapa obat sirup yang sudah dikonsumsi anak berusia 2 tahun ini. Dikatakan Dr. Franky Siantoro selanjutnya untuk pengakuan dari keluarga korban yang disampaikan ke pihak RSUD sendiri, awalnya membeli bebas dan kemudian selanjutnya mendapatkan obat dari puskesmas untuk obat sirup yang dikonsumsi oleh anak ini. Dan dicurigai obat yang dikonsumsi ini mengandung cemaran etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG, di mana ini adalah senyawa pencampur puyer atau stabilizer puyer atau tablet serta memberi rasa pada sirup obat. Lebih jauh dikatakan Dr. Franky, karena kondisi rumah sakit saat ini tidak memiliki ahli ginjal khusus untuk anak, maka diarahkan kepada keluarga untuk dirujuk ke Rumah Sakit Makassar, rumah sakit terdekat yang ada di luar Pulau Kalimantan. Selanjutnya saya juga sempat mewawancarai keluarga korban. Di sini ada Eva Yanti, tante dari pasien anak dengan diagnosa gagal ginjal akut ini. Dikatakan Eva Yanti sendiri yang merupakan sepupu dari ibu pasien, ia membenarkan memang kondisi awalnya ponakannya tersebut saat sebelum didatangkan ke rumah sakit sudah mengalami kondisi sakit di mana anak tersebut mengalami rewel, sulit makan dan terkadang muntah. Sehingga hal itulah yang membuat orang tuanya untuk membawa anak tersebut ke puskesmas. Kemudian berdasarkan pengakuan orang tuanya kepada tante pasien,
setelah dari puskesmas diberikan resep obat seperti biasa, obat sirup, lalu dikonsumsilah oleh anak ini. Dan dari puskesmas memberikan tiga macam obat sirup. Pertama ada paracetamol sirup, yang kedua domperidon, dan yang ketiga amprosol. Dan setelah anak tersebut mengonsumsi domperidon, muntah dari sang anak tersebut berhenti. Lalu ternyata pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, anak tersebut tidak bisa buang air kecil atau BAK. Dan ini baru disadari oleh orang tuanya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022. Dan kemudian karena selama 3 hari dirasakan tidak wajar, tidak BAK, akhirnya orang tua membawa ke rumah sakit pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2022. Dan sampai akhirnya di sanalah didiagnosis anak tersebut yang masih berusia diperkirakan 2 tahun, 3 tahun tersebut mengalami gagal ginjal akut. Dan akhirnya rencananya dirujuk ke RS Makassar, di mana di RS Wahidin Makassar memiliki ahli ginjal. Pantauan tribunkaltara.com sampai dengan kemarin saya berusaha mencari konfirmasi ke pihak apotik, ternyata sudah hampir seluruh sediaan obat dalam bentuk sirup untuk penurun demam panas, batuk, pilek, dan juga untuk vitamin semua sudah ditarik dari peredarannya. Dikatakan pihak perwakilan apotik sendiri memang ini mengikuti instruksi dari Kemenkes bernomor SR 0105334661 tahun 2022 tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Andi Pausiah. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari sejumlah pihak terkait di sana selengkapnya. Beratnya 11 kilo. Nah, khas sekali untuk gagal ginjal itu tidak bisa keluar air, tidak bisa keluar kencing gitu kan? Tidak bisa kencing, lalu dilihat serum kreatininnya meningkat, ya, menunjukkan adanya gagal ginjal, dan fungsi lever ternyata meningkat juga, LFT. Nah, ini kita masih pelajari dengan riwayat pengobatan yang jelas seperti saya ceritakan. Nanti saya kasih datanya ke kalian. Yang menarik, memang secara nasional rujukan untuk gagal ginjal akut ini hanya di 14 rumah sakit, terutama rumah sakit pendidikan yang ada ahli ginjal anak. Kami belum, di sini belum, hanya ada ahli ginjal dewasa, konsultan ginjal dari penyakit dalam. Setelah diskusi tadi pagi, kami diskusi bahwa kemampuan rumah sakit Dr. Yusuf ini untuk mencuci darah adalah mereka yang berat 15 kilo ke atas. Hari Minggu katanya dia enggak buang air kecil, tapi enggak disadarinya. Yang dia sadar itu hari Senin, dia sadarin, dia bawa anaknya ke sini. Hari Rabu, dia bawa anaknya ke sini. Rabu kemarin? Iya, Rabu. Berarti sudah 2 hari sebelumnya udah. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Tidak bisa buang air kecil. Iya, Kamis sudah 2 hari. Setelah tidak bisa buang air kecil itu langsung dibelikannya di mana beli obatnya? Dia mau ke puskesmas. Dia tuh jarang sih kalau setiap anaknya sakit dia suka ngasih ke saya juga kan, bawa ke puskesmas katanya gitu kan. Dia setiap anaknya sakit selalu bawa ke puskesmas masalahnya. Pertama saya tanya, kenapa anak kamu awalnya sakitnya gimana? Dia bilang nggak mau makan, dia bilang gitu. Oh gitu, dia nggak mau makan. Tapi dia nggak sadar itu anaknya nggak buang air kecil tuh dari hari Minggu, hari Senin baru dia sadar, cuma dia nggak tahu aja. Kira biasa aja, nggak ada terjadi apa? Iya. Berarti hari Senin di bawah itu ya? Hari Minggu dia mulai ya dia sadari, hari Senin, hari Rabu baru dia bawa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.